Niat seorang mukmin melesat lebih cepat meninggalkan amalnya. Dia udah niat dong, tapi karena keadaan dia nggak nyampe ke Mekah. Tapi amalnya udah kalah sama niatnya. Nah, kalau ditanya hal tadi, kenapa Anda tidak bisa bilang hitam putih? Karena boleh jadi, ya kan? Boleh jadi keadaan satu orang dengan orang lainnya berbeda. Gak bisa dipukul Nggak rata. bisa dipukul rata, gitu. Nah, kalau keadaannya yang normatif dan jawabannya yang paling enak adalah iya berangkat umroh juga, iya bagi-bagi juga sedekah. Pakai dan. Nah, Jangan pakai atau. Doanya pakai dan. gitu. Jadi makanya kalau ditanya yang paling bagus, ya dua-duanya. Dan ada mutarjih, al-jam'u ahsan min at-tarjih. Kalau dalam pendekatan usul fikih, ya dua-duanya aja. Di-combine. Kenapa harus salah satu? Gitu. Dan itu dijadikan doa, Mbak. Ketika itu dikumpulkan, dijadikan doa. Misal gini, menghajikan iya, mengumrohkan iya, menyedekahkan juga iya. Jadi kan dalam Islam biasanya gini. Kan ada yang tanya, sedekah bagus mana Ustaz? Diam-diam atau terang-terangan? Kenapa harus pakai atau? Kenapa nggak pakai dan aja? Karena Quran pakai dan. Sedekah diam-diam dan terang-terangan. Nah, nominalnya Mas Pram dan Mbak Tita yang lebih tahu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Berapa nominalnya terserah. Nggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas kan gitu doanya. Makanya ada istilah sedekah badai itu, be. Banyak, diam-diam, ikhlas kan. Dan jadi mumpung di tanah haram, ketika kita minta sama zat yang maha kaya, kita mintanya pakai dan. Kalau ngasih makan cari yang membutuhkan misalkan. Kalau umroh boleh random atau sebaiknya ada atau melihat Boleh aja. Selama di Islam ya. Yang kafir juga boleh. Boleh. Yang kafir juga boleh. belum aku Ustaz. Mau aku dulu. Iya, masuk Islam. Oh, berarti random itu aman ya. Sekarang masuk ke zona fiqhul awaliyat. Sebenarnya Babe yang harus ngomong ini. Skala prioritas. Contoh ya. Kayak Babe kan pernah tanya, kenapa di Munzalan apa pembedanya zakat di Munzalan? Kan saya pernah laporan sama Mas Ram. Ketika zakat itu diberikan kepada orang yang miskin saja, dia bermanfaat untuk dirinya sendiri. Bener kan? Tapi kalau dikasih ke guru ngaji kampung, tukang gali kubur, pemandi jenazah misalnya gitu, orang-orang yang taat, dia makan, energi dia tuh dipakai untuk ngajar ngaji lagi, mengenalkan lagi kepada orang. Jadi ada kemaslahatan yang lebih besar. Itulah kenapa kita kalau dalam beramal, misalnya kondisi mangkok kita tuh terbatas, kita bikin skala prioritas. Kayaknya kalau ini hadiah dikasih ke si fulan, dampaknya, maslahatnya jauh lebih besar. Nah, kenapa kayak Rasulullah waktu Fathu Mekah ini, waktu membuka Mekah ini, yang diprioritaskan tuh sih Abu Sofyan. Karena dia kan tokoh kan, termasuk tokoh, termasuk orang yang dihormati. Jadi ketika air mukanya, tanda kutip, istilah air muka tuh wibawanya dijaga oleh Rasulullah, saat itu Abu Sofyan sama Hindun kan langsung ingkilab bahasanya, langsung terbalik, langsung jadi barisan paling depan membela Rasulullah. Nah, orang-orang yang nggak mau nerima Islam pada saat dakwah itu kan karena gengsi aja, pride di sininya. Tapi kan tiap malam mereka ngintip kan, ngintip dengerin Rasulullah baca Quran. Hatinya memang mau login gitu, cuma gengsinya mengalahkan ininya gitu. Nah, kalau kata ada ulama itu mengatakan dalam dakwah ini ada 4 Abu gitu. Abu Bakar yang cepat, fast respon. Ada Abu Thalib yang mendukung tapi jaga jarak, tidak menunjukkan keberpihakan secara terang-terangan. Tapi kalau ditanya pengorbanan harta dan segala macam, Masya Allah. Yang ketiga Abu Sofyan, gabung di ujung. Dia lock-innya pas detik-detik terakhir, ya kan? Yang keempat Abu Jahal, Abu Lahab, nggak mau sama sekali.
Yang Babe bilang kemarin 3 level balago tuh Be. Ya kan? Ada yang langsung login. Siapa yang ngomong? Muhammad, aku percaya. Abu Bakar. Ada yang dukung, cuma jaga jarak gitu. Abu Thalib. Wah, pengorbanannya siapa yang meragukan itu. Yang ketiga Abu Sofyan. Dia gabung, cuma udah detik-detik terakhir. Omset udah bagus, pastinya gitu. Sales sudah keren, udah berhasil. Tapi ini masuk yang ini sih, ya, masuk yang sebelum Fathu Mekah. Ya, Abu Sufyan itu. La yastawi minkum man anfaqa min qabli fathi wa qatal. ya. Jadi yang berinfak, berjihad sebelum Fathu Mekah itu tidak sama dengan yang berinfak, berjihad setelah Fathu Mekah. Fathu Mekah itu 8 Hijriah. Nah, Abu Sufyan sesaat sebelum Fathu Mekah. Ya. Jadi dia digolongin masih tetap yang man anfaqa min qabli Min qabli fathi. Hanya cara Rasulullah kasih Wibawa, penghormatan. walaupun udah injury time. Injury gitu ya. time. Iya. Untung wasitnya bukan wasit yang waktu itu ya Be. Bahrain. Wasit Bahrain lebih Iya. panjang lagi. Gitu. Tapi Rasulullah memang cerdas banget ya Be. Maksudnya panglima betulan gitu ya. Artinya air muka kalau bahasa istilahnya kan, wibawanya Abu Sofyan tuh kejaga gitu. Sampai Abu Sofyan kan yang ngomongin ke Hindun, aku malu kata Hindun, aku nggak mau login. Kata Hindun, apa kata Abu Sofyan? Rasulullah yang mau kita join ini tidak sejahat yang kau pikirkan. Ayo login yuk, masuk, gabung, masuk kapal gitu kan. Kadang ada sentuhan-sentuhan kayak gitu, dimaafin, dikasih kesempatan, didoain yang baik-baik. Kalau saya tuh nyebutnya ABCD. ABCD. Ajak baik-baik, bicarakan baik-baik, contohkan yang baik-baik, dan doakan yang baik-baik. A, B, C. Contohkan dan doakan. Terakhir E. Enggak mau ya udah. Ya kan ada orang-orang yang kadang-kadang kayak gitu Mbak. Ya maksudnya udah dikasih tahu pun ya masih nih. Kayak kita di posisi yang ya udah aku ngasih tahu aja. Wa ma'alaika illal balag. Kayak tadi analogi saya bilang Mas Pram ngomong di depan karyawan, kalian kalau datang terlambat silakan, kalau datang tepat waktu juga silakan. Cuma mau ngasih tahu, yang datang telat saya pecat gitu. Nah, analoginya kan Mbak Mas Pram owner punya perusahaan, lalu ngomong sama karyawan, yang datang telat silakan, yang datang tepat waktu juga silakan, tapi yang datang telat saya pecat. Itu kan artinya nggak boleh telat. Nah Allah juga ngomong gitu, yang mau beriman silakan, monggo, yang nggak mau juga monggo, cuma aku siapin neraka. Ojo dikeplai itu. Ojo dikeplai itu kan. Waduh. Amiri. Oh Amiri, alhamdulillah. Kan terakhir ya. Udah 80 jamaah Ustaz. Ya Rob, masya Allah. Februari berangkat lagi. Februari kan ada lagi itu insya Allah. Nah, itu Januari aja kita 80 nih. bukan yang Februari itu yang dia mau di sini 2 atau 3